Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12 dengan tema Hidup Taat Menurut Hukum. Kisah Para Rasul adalah kitab kelima dalam Perjanjian Baru setelah keempat Injil yang berkisah tentang kehidupan dan karya Yesus hingga kematian dan kebangkitannya. Kisah Para Rasul adalah satu-satunya kitab dalam Perjanjian Baru yang melanjutkan kisah tentang Yesus dalam gereja perdana. Kitab ini menyajikan informasi mengenai permulaan gereja dan memberikan gambaran bagaimana kehidupan umat Kristen generasi pertama dalam mengikuti Yesus. Kejadian-kejadian yang ada di dalamnya juga dapat ditemukan dalam surat-surat dan kitab-kitab Perjanjian Baru yang lain. Kitab ini ditulis oleh Lukas yang juga penulis Injil Lukas. Lukas adalah seorang dokter dan seorang pengikut Yesus Kristus yang setia. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Yesus, tetapi menjadi murid dari Paulus. Lukas bergabung dengan Paulus dalam perjalanan penginjilan dan menemani Paulus dalam beberapa perjalanan yang dilakukan oleh Paulus. Karena keahlian bahasa Yunani dan kemampuan penulisannya, ia dipilih oleh orang-orang percaya sebagai seorang yang tepat untuk menulis sejarah awal gereja Kristen. Kisah Para Rasul memberikan gambaran yang detail dan akurat tentang perjalanan para rasul dalam menghadapi penganiayaan, konflik, dan kesulitan dalam menyebarkan ajaran Kristus dari Yerusalem hingga Roma. Selain itu, Kisah Para Rasul juga memberikan wawasan tentang misi penginjilan gereja awal di Asia, Yunani, dan Roma. Dalam penulisan Kisah Para Rasul, Lukas menegaskan bahwa iman dan ketaatan kepada Kristus harus ditegakkan, meskipun harus menghadapi segala tantangan dan risiko. Dalam kitab Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12, kita dapat belajar tentang pentingnya taat pada hukum. Dalam kisah ini, Paulus didakwa karena tindakan yang dilaporkan dapat merusak perdamaian dan keamanan umum. Kita melihat bagaimana Paulus menghadapi tuduhan tersebut di hadapan gubernur yang adil dan memperjuangkan kebenarannya dengan cara yang terhormat dan tepat. Ayat 1. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Tafsiran, kita melihat di sini bahwa Festus, gubernur adil yang baru saja menggantikan Felix, melakukan perjalanan ke Yerusalem dari Kaisarea setelah 3 hari berada di provinsi itu. Festus diperkenalkan sebagai penguasa yang taat pada hukum dan menjunjung tinggi keadilan. Ayat 2, di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Tafsiran, di ayat ini, para pemimpin Yahudi datang mengadukan Paulus ke hadapan gubernur, meminta supaya Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili di hadapan mereka. Namun, mereka sebenarnya memiliki maksud yang jahat, yaitu membunuh Paulus di perjalanan. Tetapi Festus tidak menerima permintaan mereka, karena dia mengetahui bahwa kasus tersebut harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Ayat 3, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tafsiran, para pemimpin Yahudi tetap berusaha meyakinkan Festus supaya membawa Paulus ke Yerusalem dan mereka menyatakan pemikiran kasar mereka, yaitu ingin membunuh Paulus di perjalanan. Ayat 4, tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Tafsiran, Festus tetap pada keputusan awalnya untuk tidak membawa Paulus ke Yerusalem dan mengingatkan para pemimpin Yahudi bahwa Paulus masih berada di tempat yang sama dan tidak akan dibawa ke Yerusalem. Ayat 5, katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Tafsiran, di sini kita melihat bagaimana para pemimpin Yahudi berusaha menunjukkan kecurangan dan ketidakadilan, sementara Festus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ayat 6, Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Tafsiran, pada akhirnya Festus menemukan alasan hukum yang tepat untuk mengadili kasus Paulus.
Dia turun ke Kaisarea untuk mengadili Poles di sana dan memutuskan untuk memanggil Poles di hadapannya. Ayat 7. Sesudah Poles tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Tafsiran, ketika Poles dihadapkan dengan tuduhan di kursi pengadilan, para pemimpin Yahudi melontarkan banyak tuduhan palsu untuk menghukum Poles. Tetapi Poles juga tidak tinggal diam. Poles membela dirinya secara nyata. Ayat 8, sebaliknya Poles membela diri. Katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi, maupun terhadap Bait Allah atau terhadap Kaisar. Tafsiran, di ayat ini Poles memperjuangkan kebenarannya dengan tegas dan tidak menyerah pada tuduhan para pemimpin Yahudi. Dia menegaskan bahwa dia tidak melanggar hukum Yahudi atau Kaisar. Ayat 9. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Poles. Katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tafsiran, kita bisa melihat bagaimana Festus ingin memuaskan orang Yahudi dengan meminta Poles pergi ke Yerusalem untuk dihadapkan secara langsung pada para pemimpin Yahudi untuk mengadili kasusnya. Ayat 10. Tetapi kata Poles, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Tafsiran, Poles berusaha melawan permintaan tersebut dan mengklaim bahwa Kaisarea merupakan tempat yang tepat untuk mengadili kasus ini. Karena kursus pengadilan Kaisar yang memberikan keputusan atas hukum orang Yahudi telah berada di sana. Poles juga berkata dengan lantang bahwa dia tidak bersalah terhadap bangsanya, dan Festus sendiri mengakui hal tersebut. Ayat 11. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Tafsiran, Poles menunjukkan tekadnya dalam memperjuangkan kebenarannya dan membuktikan dirinya bahwa dia bersedia menerima hukuman jika memang bersalah. Tetapi dia membela dirinya bahwa tuduhan orang Yahudi tidak benar dan dia meminta banding kepada Kaisar. Ayat 12. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Festus akhirnya memutuskan bahwa banding Poles harus diajukan kepada Kaisar, dan Poles harus pergi ke tempat itu untuk diadili. Kita melihat di sini bagaimana Poles memegang teguh prinsip taat pada hukum, dan perjuangan kebenarannya dengan tegas dan tepat dalam melindungi dirinya dari tangan jahat orang lain. Kesimpulan, dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 1-12, kita belajar tentang pentingnya taat pada hukum dan membela kebenaran dengan tegas. Poles berjuang untuk membuktikan dirinya tidak bersalah di hadapan gubernur yang adil, bahkan jika itu berarti menentang orang Yahudi yang memiliki niat buruk. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus juga memegang teguh nilai dan prinsip taat pada hukum, dan membela kebenaran dimanapun kita berada.